Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah lama banget ya Miss nggak ketemu kelas ini ya. Udah berapa minggu? Kayak lama banget. Miss absen dulu kayak biasa. Andre nggak ada. Karin, not yet ya. Oke. Dandi, Present. how are you? I'm okay. Okay, are you at home? I'm boarding house. Oh, at your boarding house. Alright. Della Anggraini, tadi izin telat ya. Eji, ya. Evi Ramayani, Vivi. Present, Miss. Hi Vivi, how are you? I'm good, Miss. At BTV? Yes. Okay. Irni, how are you Irni? I'm good. Are you at home? Yeah. And then Anna, Present, Miss. how are you Na? Apa lagi bahas password? Orang tanya how are you malah bahas password ya. Ini ada Ana, ada Lia, ada Vivi nih kayak di satu tempat yang sama. How are you Ana? I'm good, Miss. God. Bella, Miss, how are you? I'm good, Miss. Okay. Liki, are you good Liki? Very well. Thank you, Very well. Good. Have you got your lunch? I have. Okay. Melin. Present, Miss. Okay, how are you, Melin? I'm good. Thank you. Okay, well. Zidan, Present, Miss. are you good? Good. Good. Daus tadi izin, BGK, Okta belum ada, Pak Ian nggak ada, Rani Rahmawati. Present, Miss. How are you, Rani? I'm good, Miss. Okay. Lia, Present, Miss. oke, ini satu paket ya, Ana, Vivi, Lia, and Karina. Yes, Miss. Oke. Titin, Present, Miss. how are you, Tin? I'm okay, Miss. Alright, good. Geldin? No. Geldin ini kemana ya? Dia di kelas basic grammar itu nggak pernah masuk loh. Di kelas speaking for daily communication ada, tapi Miss baru ngeh bahwa dia di kelas basic grammar nggak pernah masuk sama sekali. Ini udah Miss cek absennya, no absences, no presences, sorry, nggak ada kehadiran buat Geldin ya. Coba nanti yang punya kontaknya bisa tolong dihubungin ke Geldinnya ya, infokan. Oke, hari ini mau meet nggak? Langsung kaget semua mukanya ya. Apalagi ekspresinya Vivi. Ya kalau mau meet ya kita meet. Kalau enggak ya udah minggu depan aja. Minggu depan kita meet ya. Meetnya tatap muka. Bagi yang bisa tatap muka. Buat yang enggak bisa kayak Okta mungkin ya. Hai Okta, how are you? I'm fine, Miss. I'm sorry I'm being late. Oke, Okta baru datang tapi langsung dikagetkan dengan UTS ya. Minggu depan kita meet Untuk tes UTS.
Kalau memang kamu bisa hadir tatap muka, silakan hadir tatap muka. Kalau enggak, you can contact me privately buat dapat soal UTS-nya ya minggu depan. Selasa depan, Miss ya? Kenapa? Selasa depan, Miss ya? Not hari Jumat untuk basic grammar. Meet-nya untuk Oh, basic Jumat. grammar. Ya. Makanya Iya, kalau nanti saya... atau kalau kamu Selasa bisa hadir, ya Selasa bisa temuin saya buat kerjain duluan. Ya. Boleh, Miss. Nanti hari Selasa bisa kok aku Oke. datang ke kampus. Alright. Ada lagi yang belum saya absen? Selain Okta yang baru hadir. Tadi ada Karin ya ternyata ya. Oke, ada Karin. Dela tadi udah join belum? Belum ya? Alright. Oke, kalau gitu kita mulai aja. Hari ini Miss akan kasih 2 materi ya, menggantikan materi minggu kemarin yang kita nggak bisa tatap muka karena saya ada kegiatan di yudisium. Oke, jadi hari ini kita bahas yang pertama dulu. Alright. Oke. Masuk di kalian, layarnya masuk ya. Apa itu adverb? Siapa yang masih ingat adverb itu apa? Kata keterangan. Kata Miss. keterangan. Oke, well done. Very good. Adverb itu kata keterangan. Menerangkan apa sih? Tugasnya ngapain sih adverb ini? Apa yang perlu diterangkan? Apakah perjalanan hidup kita ini yang perlu diterangkan sama si adverb? Ya. Jadi adverb itu, loh nggak mau muncul ininya. Oke. Adverb itu kita gunakan untuk mendescribe the actions, ya, of a verb in a sentence. Jadi tugasnya salah satunya adalah memberikan atau mendeskripsikan tentang suatu kegiatan di dalam kalimat. Ya. Seperti dia tuh menjawab pertanyaan how, where, on, when it is done. Jadi bagaimana si kata kerja itunya dilaksanakan, di mana dan kapannya. Ya. Jadi fungsinya itu sama-sama memberikan informasi lebih banyak atau informasi lebih lanjut, tapi bedanya dengan adjektif, kalau adjektif kemarin yang diterangkan adalah si noun, kalau adverb itu yang diterangkan adalah verb-nya. Makanya namanya adverb ya. Contoh, he frowned angrily, she shouted loudly, they passed the test easily. Jadi kata-kata yang digaris bawah ini adalah beberapa contoh adverb yang fungsinya menerangkan si kata kerjanya di sini. Jadi kalimat he frowned angrily, kata kerjanya adalah frown. Ya, frown itu berteriak, frown itu menjerit, something like that ya. Ketika kita ingin kita bilang dia berteriak, bagaimana cara berteriaknya? Disinilah kita punya adverb angrily yang menerangkan si frown. Jadi dia berteriaknya atau dia menjeritnya itu dengan marah. Kan ada yang berteriak dengan gembira, ada yang berteriak dengan sedih gitu ya, tergantung bagaimana cara dia berteriak. Ini juga kata kerjanya di sini adalah shouted atau berteriak. Berteriaknya seperti apa? Bagaimana? Dengan keras. Yang ini juga sama, they pass the test easily. Mereka melewati ujian tersebut dengan mudah. Apanya yang dengan mudah? Apakah merekanya, apakah tesnya, apakah melewatinya, gitu ya. Karena yang mudah itu adalah proses mereka melewati tes tersebut, yang berarti mereka menjelaskan easily itu menjelaskan verb-nya di sini, makanya easily ini juga termasuk contoh adverb, gitu ya. Secara simpel bisa dipahami? Oke, kita lanjut ya. Next, aduh, sorry. Jadi itu fungsi pertamanya. Fungsi pertamanya adalah menjelaskan kata kerja di dalam kalimat. Fungsi keduanya yaitu adverb itu bisa juga kalian gunakan untuk memodifikasi adjectives atau adverb lainnya. In progress. Ya.
Oke. Sudah. Wait. Oke, sudah. Alright, ada Geldin ya. Welcome Geldin. Tadi baru saya sampaikan ke temannya, mungkin temannya udah kontak Geldin bilang bahwa buat join basic grammar ya. Oke. Alright, kita lanjut. Jadi yang kedua fungsi adverb tersebut adalah untuk memodifikasi adjectives atau adverbs yang lainnya. Dia juga bisa memodifikasi a whole sentence and a propositional phrase. Contoh, ketika kita gunakan adverb untuk memodifikasi adjectives, jadi kalau kita misalkan kita punya kalimat she is very excited, excited di sini menjelaskan dianya. Maka di excited di sini sebagai adjective. Very-nya ya, very-nya ini menjelaskan kadar ke excitedan si subjek she ini. Jadi dia itu senang, senangnya itu seberapa senang gitu loh. Seberapa senang, sangat senang. Maka very-nya di sini memodifikasi si excited, memodifikasi adjectives-nya. Very di sini fungsinya sebagai adverb. Ya. Contoh yang kedua, kalau dia memodifikasi adverbs yang lain. Kalimat ini misalkan he ran quickly, dia berlari dengan cepat. Ketika kita pengen memberikan informasi lebih lanjut dengan cepatnya itu seberapa cepat sih gitu ya? Apakah sangat cepat? Apakah tidak terlalu cepat? Apakah cukup cepat gitu ya? Jadi apa namanya? Kita bisa tambahkan very, kita bisa tambahkan adverb di sini untuk memodifikasi si adjektif ini. Maka very-nya di sini sebagai adverbs yang memodifikasi si adverbs yang lain gitu ya. Terus kalau dia untuk memodifikasi semua kalimat, seperti di contoh ini actually gitu ya. Actually di sini dia tuh menjelaskan apa? Menjelaskan kalimat keseluruhan we don't know. Sesungguhnya apa? Kami nggak tahu gitu ya. Jadi di sini dia digunakan untuk mendeskripsikan atau memodify seluruh kalimat ini gitu ya. And then bisa juga digunakan untuk memodifikasi prepositional phrase. The ball flew through the window. Kalimat dasarnya adalah bola tersebut terbang melewati jendela. Ya. Di sini kita tambahkan right, jadi langsung tepat melalui jendela itu untuk kalau di dalam kalimat itu biasanya untuk memberikan penegasan bahwa munculnya lewatnya itu benar-benar langsung dari jendela gitu ya. Makanya right di sini juga fungsinya sebagai adverb karena dia menjelaskan si prepositional phrase di sini. Ya, itu beberapa contoh untuk adverbs yang kita gunakan untuk memodifikasi adjektif, adverb yang lain ataupun kalimat dan prepositional phrase. Ya. Sekarang kita ke berbagai macam tipe adverb. Mungkin waktu kalian SMP atau SMA pernahlah belajar tentang adverb ya. Mungkin kalian pernah dengar istilah adverb of time, adverb of manner, adverb of quantity, gitu ya. Nah ini kita cek satu-satu. Yang pertama kita punya yang namanya adverb of manner. Manner itu kalau kita artikan manner tuh cara ya. Bagaimana caranya. Jadi adverb of manner itu mendeskripsikan prosesnya, mendeskripsikan bagaimananya sesuatu yang kita terangkan itu terjadi, gitu ya. Contoh happily, easily, loudly, well. Lihat kalimat she sings happily. Jadi kalimat dasarnya adalah dia bernyanyi. Nah, kita mau menjelaskan cara bernyanyinya gimana sih? Kayak misalnya tadi kan, apakah bernyanyi dengan bagus, apakah bernyanyi dengan gembira, gitu ya. Di kalimat ini, she sings happily, happily-nya menjelaskan cara si subjek ini bernyanyi. Makanya happily ini termasuk contoh adverbs of manner, gitu ya. Terus yang kedua juga contoh kalimat yang ini, he shouted loudly, sama loudly di sini menjelaskan bagaimana cara dia, subjeknya di sini, berteriak. Berteriak dengan keras, berteriak dengan kencang,
Maka loudly di sini juga termasuk contoh adverbs of manner. Cukup jelas sejauh ini? Terus, yang kedua kita punya yang namanya adverbs of time. Adverbs of time itu menerangkan waktunya. Kalau berkaitan dengan waktu berarti menerangkan kapannya, ya. Kalau manner tadi menerangkan bagaimananya, adverb of time di sini menerangkan kapannya. Contoh, ya. Soon, then, now, before, since, already. They need the books. Mereka butuh buku-buku itu. Kapan mereka butuhnya? Apakah butuhnya besok? Apakah butuhnya sekarang? Apakah butuhnya nanti? Gitu ya. Maka now di sini menjelaskan kapan kapan si subjek ini membutuhkan si buku ini, gitu ya. Terus di sini juga I live here before. Saya tinggal di sini. Kapan dia tinggal di sininya? Before. Dulu. Gitu ya. Jadi ini contoh-contoh adverb of time. Terus kita punya adverbs of place. Kalau adverb of place itu mendeskripsikan atau menjawab pertanyaan kapannya. Sorry. Di mananya ya, di mana atau kemana. Where-nya. Contoh here, there, everywhere, nowhere. Contoh, I've looked everywhere, but I can't find it, katanya ya. Di dalam kalimat ini, kalimatnya I have looked everywhere. Saya sudah melihat kemana? Melihat kemana-mana. Jadi everywhere di sini menerangkan kegiatan look di sini kemananya gitu ya. She was here just a few minutes ago. Dia di sini. Menerangkan di mana si dia ini berada, beradanya di sini gitu ya. Terus kita juga punya adverbs of degree ya, yang mendeskripsikan how much-nya. How much itu berarti seberapa banyak tingkatannya. Adverbs of degree itu kata keterangan derajat atau tingkat gitu ya. Contoh almost, much, only, quite, very, rather. Rahim runs much faster than Johari. Ya, jadi much di sini menjelaskan kadar kecepatan berlarinya si Rahim ini lebih banyak, much ya, lebih banyak daripada si Johari. Ini juga he is very good at chess. Jadi very di sini menunjukkan kadar kebaikannya itu ada di tingkat atau di degree, di derajat sangat gitu ya. Jadi kalau kalian mau ganti very-nya juga bisa. Misalkan he is quiet good. Berarti kalau quiet good, good-nya itu dalam derajatnya quiet atau cukup gitu ya. Atau he is almost good. Berarti dia itu hampir bagus. Kalau hampir ya berarti nggak bagus gitu ya. Kurang lebih kayak gitu. And then yang selanjutnya kita punya adverbs of frequency. Adverbs of frequency ini mendeskripsikan seberapa sering. Karena ketika kita membahas frekuensi berarti frekuensi itu misalkan kalian makan tuh berapa kali sehari? 3 kali sehari. Nah, itu frekuensi. Frekuensi kalian makan gitu ya. Jadi seberapa sering kalian makan. For example. Nah, adverb of frequency mendeskripsikan tentang seberapa sering. Contoh once, twice, again. I once saw a yellow beetle. I beat the boy twice. Saya suatu ketika melihat seekor beetle-nya apa ya? Lebah ya kali ya. Kumbang kuning. I beat the boy twice. Saya memukul anak laki-laki tersebut berapa kali? Seberapa sering? 2 kali. Ya, jadi once, twice itu menerangkan frekuensi. Terus kita juga punya adverbs of interrogations yang digunakan dalam kalimat. Ya, where, when, how, where do you stay, when did he call, how long is it. Jadi
Di sini dia sebagai adverb-nya. Gitu ya, adverbs of interrogations. Oke, terus yang terakhir kita punya adverbs of negations. Negations ini ketika kalian menegatifkan kegiatan tersebut. Misalkan I go to school, I don't go to school. Atau misalkan sini they are here, mereka berada di sini. Kalian negatifkan jadi they are not here, maka not-nya itu sebagai adverb. Berarti di dalam kalimat ini ada dua adverb ya, ada not sama ada here. Not-nya sebagai adverb of negations, sedangkan here-nya tadi sebagai adverb apa? Adverb apa kalau here tadi? Place. Oke, adverb of place. Good. Alright, very good. Ya. No, I did not see your pen. I did see your pen. I did not see your pen. I did see itu sama dengan I saw your pen. Ya. Jadi ketika I did not see your pen, saya tidak melihat pena kamu. Gitu. Jadi menidakkan adverbs of negations. Alright. Any questions? Sebelum kita Miss. melanjutkan, ya. So there can be more than one adverb that in one sentence. Yes. It depends on the sentence ya. Kayak contohnya tadi they are not here, not-nya itu sebagai adverb of negations, here-nya sebagai adverb of place. Okay. Sama Thank kayak you, ketika Miss. kita masuk ke materi adjektif kemarin juga adjektif dalam satu kalimat bisa lebih dari satu adjektif ya. Tapi kalau misalkan kalimatnya this room is very hot, what is the di sini aja. Misalkan kalimatnya this room is very hot, coba dianalisis. Ini Miss nih mau ngomongin fakta yang terjadi sekarang ya, karena di ruangan saya ini panas sekali. Ada berapa adverb di sana? Ada berapa adjektif di sana? Ada berapa noun di sana? Ada berapa verb di sana? Verb satu very hot itu adjektif. Betul, hot adjektif. Room itu noun. Very adverb Is degree. verb linking Itu apa Kemarin is? loh. Linking verb berdiri sendiri sebagai predikat. Ya, menunjukkan. Nounnya apa di sini? Do we have noun here? Room. Oke, good. Terus kita dari awal ya. This-nya apa this? This-nya itu this. This-nya apa this? This tuh sebagai aku tuh. Bukan keterangan. Kata depan enggak? Preposition. Miss. Preposition? Ya, Okta? Adjective. Miss. Demonstrative? Adjective. Very good. Sebagai adjektif ya, ingat kenapa? Dia menjelaskan room-nya. This room, ruangan yang ini, ruangan yang mana? Yang ini. Berarti dia menjelaskan room-nya, dia adjektif. Lebih lengkapnya demonstrative adjektif. Hati-hati membedakannya dengan demonstrative pronoun ya. Karena di situ juga bisa sebagai demonstrative pronoun. Misalkan di kalimat I love this. Ya. Oke. Kalau is di sini sebagai apa?
Aduh, kembali lagi dong. Oke, santai-santai. Sabar. Sebagai apa isnya? Sebagai apa? Dandi? To be. Oke, to be. To be itu kalau di parallel speech sebagai apa? Linking verb. Oke, linking verb berarti dia sebagai verb ya. Very? Adverb. Baru sekali kita pelajarin. Adverb apa? Keterangan. Adverb apa tadi? Modify adjective. Adverb of? Yang very tadi? Adverb of manner? No. Yang menyatakan derajat atau tingkatan? Of degree. Degree. Degree ya cara bacanya. Oke. Kalau hot apa Hansa? Hot is adjective. Adjective. Very good. Jadi ada berapa adjective? Kita punya 2 adjective di kalimat ini ya. Alright. Good. Well done. Next. Kita ke any questions? Ada question dulu lagi? Cukup jelas ya. Oke. Adverbs can be placed anywhere in the sentence ya. Kata keterangan itu bisa ditaruh di mana aja di dalam kalimat. Kalian mau taruhnya di depan juga boleh. Kita sebutnya dengan initial positions. At the beginning of a sentence or clause. Example, soon he walked out of the class. Suddenly Jane screamed. Tapi remember kalau dia ada di depan jangan lupa taruh koma dulu ya. Soon, he walked out of the class. Suddenly, Jane screamed. Dia juga bisa kita taruh di tengah-tengah atau kita sebut dia dengan mid position. Ketika dia tengah-tengah, contoh, Mrs. Wan often bakes delicious cakes. I have always enjoyed sentimental music. Jadi dia ada di tengah-tengah kalimat. Terus yang terakhir kita punya end position. Di posisinya yang ditaruh di ujung. Contoh, John screamed suddenly. We ended the meeting early. Ya. Jadi ingat kalau dia ada di initial position tadi suddenly, Jane screamed. Early, we ended the meeting. Kalau dia taruh di awal. Tapi kalau di akhir langsung aja, ya. Jane screamed suddenly, we ended the meeting early, gitu. Ya. Itu beberapa posisi kata keterangan, ya. Cukup jelas, Miss Rasa? Oke. Ada beberapa adverbs yang bisa atau yang cocok taruh di posisi di lebih dari satu posisi ya. Ada yang cocok ditaruh di tengah sama di akhir. Contohnya kayak often, she often falls ill sama she falls ill often. I completely forgot about it. I forgot about it completely. Bisa ya. Ada juga kata keterangan yang nggak pernah bisa atau nggak cocok kalian taruh di tengah-tengah. Contoh kayak inside. Nggak bisa see inside came gitu ya. See came inside. Dia ditaruh di akhir. Terus ada juga beberapa adverbs yang merupakan waktu yang sudah fix gitu ya. Definite time. Jadi the fire occurred yesterday. Tomorrow I shall visit my grandmother. Jadi kayak yesterday, tomorrow itu waktunya sudah definite. Kita udah jelas kalau yesterday ya 1 hari sebelum hari ini. Tomorrow itu 1 hari setelah hari ini. Terus kita juga punya yang namanya adverbs of definite frequency. Ya, ini beberapa exceptions ya. Adverbs of definite frequency, contoh kayak monthly, daily.
Terus kita juga punya adverbs itu ada yang kita gunakan untuk mengevaluate, mengukur, mengevaluasi, menilai ya. They dance beautifully. My sister doesn't cook well. And then terus ini ada beberapa adverbs yang tidak pernah bisa kalian taruh di end positions ya, nggak boleh ditaruh di akhir. Only, simply, also, especially, definitely, nearly, almost, quiet. Ini kayak tadi quiet, beautiful, quiet. Jadi nggak bisa beautiful quiet ya. Jadi harus quiet beautiful, quiet, quiet good gitu ya. Very juga nggak bisa di akhir rasanya. Kalian nggak bisa bilang good very, harus very good ya. Jadi taruh di tengah-tengah. Jadi di mana kalian harus menaruh adverbs, bisa ditaruh di tengah-tengah tadi ya, sebelum kata kerjanya. We always travel together. They seldom go to cinema. Ya, jadi sebelum kata kerjanya kalian taruh adverbsnya. Atau setelah to be. Ali is never around when I need him. Bukan Ali never is around ya. Ali is never around. The shopping complexes are often crowded. Bukan often are crowded in the evening. Oke. Terus kalian juga bisa meletakkan si kata keterangan itu, kalian juga bisa meletakkan si kata keterangan itu setelah auxiliary verbs yang pertama. Kalau kata kerja di dalam kalimat tersebut terdiri dari beberapa kata. Kan ada beberapa tenses yang dia tuh banyak kata kerjanya ya, kayak I have been working, she has, she will be apa gitu ya. 10 tahun Jadi kalian bisa taruh kata keterangannya di sela-sela antara kata auxiliary yang pertama dengan auxiliary yang kedua. Gitu ya. Ini kan kata kerjanya kan will have to return, terus have questions gitu ya. Will return, apa namanya? Jadi kalian taruh di antara gitu. You will definitely have to return the book. My parents have never questioned. Misalnya nih, harusnya pakai id ya. Questions me on my decisions. Before an auxiliary verb. If it is used alone, I never will. I always will. Ya. And then, kalau kalian pakai adverbs of manner, kalian letakkan setelah auxiliary verbs-nya. Ya, don't worry, it will be well taken care. It has been properly washed. I really, kalau emphatic sentences itu kalimat yang kalian gunakan untuk penegasan ya, menegaskan ya, emphasis, emphatic. Many adverbs are placed before the first auxiliary verb. I really thought he was an honest fellow. She never has been an easy person to deal with. Ya, jadi untuk peletakan adverb tuh walaupun tadi adverb tuh bisa diletakkan di awal, tengah atau akhir, kalian tetap harus lihat ada beberapa exceptions dalam penggunaan adverbs ya. Kalau posisi adverbs-nya di akhir, ini tadi yang nanya kalau seandainya ada bisa apa Miss dalam satu kalimat lebih dari satu adverbs, bisa banget gitu ya. Bahkan bisa sampai 3, 4 mungkin ya kalau kalian memang bikin kalimat yang panjang, kompleks, and compound. Gitu ya. Seperti di contoh kalimat ini dia pakai adverbs of manner, adverbs of place, sama adverbs of time. Pada umumnya, urutan adverbs yang ada yang kalau kalian letakkan di akhir, itu kalian jelaskan mannernya dulu, place-nya baru time-nya gitu ya. We study hard in school daily. They perform well on the stage tonight.
Jadi di sini kan eh, ada 3 adverbs ya. Yang pertama adverb of manner, kemudian kita punya adverbs of place, dan diikuti dengan adverbs of time. Yang ketiganya menjelaskan belajarnya. Kami belajar. Bagaimana kalian belajar? Dengan keras. Di mana kalian belajar? Di sekolah. Kapan kalian belajar? Setiap hari. Ya. Yang ini juga sama, they perform well. Bagaimana kalian perform dengan baik? Di mana kalian perform on the stage? Kapan kalian perform? Malam ini. Jadi urutannya kalian gunakan, kalian pakai urutan ini ya. Jelaskan mannernya dulu, baru jelaskan lokasinya, place-nya, baru jelaskan waktunya. Oke. Next. Aduh, sorry. Annotate-nya hapus dulu. Oke. Terus ini ada beberapa formations adverbs. Jadi adverbs itu bisa kalian bentuk dari kata yang lain ya, dari part of speech yang lain. Contoh, kalau kalian bentuk adverbs dari adjective, careful itu fungsinya sebagai adjective. Kalau carefully dia jadi adverb. Ya, careful itu hati-hati, carefully dengan hati-hati. Beautiful itu adjective, beautifully dengan cantik dia jadinya adverb. Ya. Terus kita juga bisa membentuk adverb dari present participle. Willing, glowing, surprising. Surprisingly, glowingly, willingly. Terus ada juga membentuk adjective dari past participle. Sorry, ini bukan present participle, ini past participle. Nanti Miss perbaiki ya. Assured jadi assuredly, affected jadi affectedly. Ketika adjektif tersebut berakhiran dengan able or able, kalian hilangkan e-nya, ganti dengan y. Ya. Horrible jadi horribly, terrible jadi terribly. Jadi bukan horribly. Nanti karena itu nanti kalian bikinnya jadi ini horribly gitu ya. Jadi kalian hilangkan e-nya, langsung kalian tambahkan y. Ya. Next. Ketika adjectives berakhiran dengan y, kalau kalian mau ubah jadi adverbs, kalian ganti y-nya, y-nya dengan ely. Jadi y-nya kalian ganti i, baru kalian tambahkan li di belakangnya. Happy jadi happily, lucky jadi luckily. Kalau dia berawalan IC, economic, ironic gitu ya, sympathetic, kalian ganti IC-nya atau kalian tambahkan dengan ally gitu ya. Economically, ironically, sympathetically, and etc. Dan ini beberapa contoh adverbs yang umumnya digunakan bersama dengan kata kerja tertentu ya. Kalau kata kerjanya yang act, yang merupakan actions gitu, adverbsnya kalian bisa banyak contoh-contoh adverbs yang kita sering gunakan ya, yang commonly used. Kalau untuk apologize, permohonan maaf, biasanya pakai sincerely, humbly, sheepishly. Kalau fall itu bisa suddenly, accidentally. I need, kalau need itu bisa dengan urgently. I need the file urgently. Gitu ya. Sing and write, dan masih banyak lagi contoh yang lain. Ya. Dan ini tentunya masih banyak lagi adverb lain yang bisa kalian pakai juga untuk kalimat-kalimat tersebut ya. Tapi nanti kalian akan temukan sepanjang kalian belajar nanti ya. Any questions untuk adverbs? Do you have any questions? Cukup jelas?
Ada lagi yang mau ditanyakan? Adverbs. Sorry, wait. Mana ya contohnya ya? Oke. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, seperti biasa, I will give you a practice. Oke, wait. Aduh, tanggung. Gimana nih? Oke. Kelihatan di layar kalian? Muncul? Oke. Kebaca nggak? Baca ya. Yeah, Miss. Alright. Now I give you 5 minutes to finish this one. Miss rasa mudah. 3 menit lah ya. 5 menit deh. Oke. 5 menit. Nanti Miss akan seperti biasa call you randomly to answer this one. Kalian bisa gunakan fitur annotate with text untuk menjawab kalimatnya gitu ya. Oke. 5 minutes start from now.
Miss. Iya, belajar apa sih? FIRST. Terus kebalik. Kenapa? Kata senang first. Baca itu tulisannya apa? Finish, Miss. Finish. Finish dong. Gak jadi nih. Nah, finish. Oke, sebelum kita bahas, Miss cek absen dulu ya. Tadi ada Dela ya yang baru join. Eji udah join belum? Kali ya. Kan kalian yang Eji no ya. Itu Oke. kemarin. Terus buka YouTube. Oke, hari ini tanggal 3. Nomor absen 3 kita ke Dandi. Priyansa. Dandi choose one number, terserah mau yang mana aja. Kamu pilih 1 sampai 15, kamu jawab. Pilih salah satu, Miss. Ya, nggak harus nomor 1, terserah Dandi yang mana. Yang nomor 3. Boleh. Bisa langsung annotate di sana atau nggak bisa? Kalian kalau yang bisa ya? Oke, coba di-annotate langsung, ditulis langsung. Nggak bisa, Miss, pakai laptop soalnya. Oh, nggak bisa. Nggak bisa? Justru pakai laptop nggak bisa? Are you sure? Kalau kalau nggak silakan kamu ketik di chat room aja untuk jawaban nomor 3 apa Dandi. Nanti Miss yang ketikin jawaban Dandi di sana ya. Nomor 3. Kok malah ketutupan? Quickly. Oke. Kita pegang dulu ya jawabannya Dandi. Gede banget jadinya ya. Apa-apa lah ya. Quickly. Oke. Dandi, choose one of your girlfriend. Melin, Yes. choose one of the number, Melin. Number 4. Number 4. Okay. What is it? Well. Okay. Next, pilih satu temennya Melin. Irni. Siapa? Irni. Irni. Yes, Miss. I pick number 6. Okay, you pick number 6. What Yes, is the it? answer is always. Always. Can you spell it? ALWAYNS. Okay, very good. Next, siapa Irni? Zidane. Zidane. Bisa pakai anotasi bisa. Number 15, Miss. Number 15. Okay. Ya, bisa. Okay. Very good. Kindly, ya. Next. Siapa Zidane? Karina. Siapa? Karina. Karin. Aduh. Tuh ya yang di BTV itu ya. I pick number 7. Number 7. It's before. Before. Spell it. BEFORE. I. RE. R, not I. RE.
Oke. B-E-F-O-R-E. Next, Yes. siapa Melin? Melin lagi. Siapa Karin? Ana. Ana. Dua. Mana nih yang belum? Itu. Banyak yang belum, nah. Number 12, Miss. Number 12. What is it? Week. Often. Spell it, Ana. OFTEN. Okay, good. O-F-T-E-N. Well done. Siapa, Ana? Next. Lia. Menghabiskan dulu yang ada di BTV nih kayaknya ya. Habis ini Lia milih Vivi nanti. Nomor berapa Lia? Number 13. Two. 2. Okay. Here. Spell it. H-E-R-E. Yes. Okay, very good. H-E-R-E. Oke, siapa Lia? Vivika? Miss. V kuadrat. Oke, V kuadrat. Number 10, Miss. Number 10. What is it? Not. Not. Okay. Number 10. Next, siapa V? Siapa ya? Sudah. Bella. Bella. Teringat kawanku aku bilang. Bella. Bella. Kansa. Hansa. Kansa Dita. Aku ya. Iya, Bella. Hey, Hansa. Number 1. Okay, what is it? Pass. Spell it. F-A-S-T. Okay, F-A-S-T. Good. And then, siapa Hansa? Yang belum. Yang belum, kita masih punya Okta belum, Liki belum, Dela belum, Titin nih belum, Rani belum, Geldin Ya, Titin. belum, Titin saja, Miss. Titin. Titin sahaja, Tin. 13, Miss. Number what? 13. 13. 13. Okay, 13. What is it? Now. Now. Spell it. N-O-W. N-O-W. Now. Siapa selanjutnya, Tin? Liki. Liki. Number 8. Number 8. What is it, Liki? Radar. Radar. Can you spell it? R-A-T-H-E. Okay. R-A-T-H. H, ya, not H, not his, H, ya. H-E-R. I would rather. Okay. Next, siapa Ki? Geldin. Geldin? Yeah, Miss. I Nomor berapa? choose number 11. 11. Okay, what is it? Number 11? F-I-R-S-T. If F-I R-S-T. Okay, very good. F-I-R-S-T. First, ya.
Next, siapa Geldin? Siapa yang belum ya? Rani belum, terus tinggal Rani ya? Rani dah. Oh, sama Okta. Ada Rani sama Okta belum? Rani, are you here? Yes, Miss. Okay, Rani. Five. Number 5. What is it? Number 5. Ever. Ever. Spell it. Apa ever? Di spell, di eja. A. I, E. E. V, R. R. Okay. R. EVER. Alright. E. E. Okay. Della raise hand. Della belum ya? Okay. Next. Della raise hand. Do you want to be the next, Della? Mana Dellanya tadi? Ulang lagi nih. Ada. Oke. Ya, Della. Tinggal nomor 9 sama 14. Nomor 14, Miss also. Oke. 14 also. Last, Miss Okta. Number Yes, Miss. 9. Wait, Miss. Number 9. Oh, guys, aku salah jawab, Miss. Oke. Aku belum jawab yang nomor 9, Miss. Oke. But do you know? Can you guess? What is it kira-kira? Hmm. I don't think I know, Miss. It start with S. S. Still. Okay, well done. Still, ya. Are you still going to go to summer school? All right. Okay, so you have also you get the answers all, ya. Very good. Any questions, everyone? Buat adverbs. Miss akan kopikan ke grup biar bisa jadi pegangan kalian untuk belajar. Oke. Alright. Apa? Ana mau nanya. Nanya apa, Ana? Miss, boleh enggak itu Zoom hari ini diupload ke e-learning? Oh iya, boleh. Sama Zoom yang kemarin juga belum ya? Siapa yang kemarin nanya juga? Miss tuh belum sempet upload ke YouTube-nya. Oke lah. Iya. Ya, Miss. Nanti Thank Miss you, upload ya. Oke. Ada pertanyaan dulu buat yang sekarang? Tidak. Tidak. Oke. Kalau nggak ada, ini akan Miss close dulu. Nanti habis ini kita langsung lanjut ke materi selanjutnya ya. Miss stop dulu recordnya untuk yang pertama.